Bu,
Halo, selamat sore. Oke, selamat sore semua. Ada masuk semua? Ada aplikasi yang Ayo, disuruh masuk dulu. pakai handphone. Tapi susah downloadnya hampir 1.600 MB. Ini aplikasinya. Kemarin itu 8 orang lagi mana ini? Sekar, Erlina, Nisa, Maya, mana muka kalian? Bapak udah hampir lupa. Gimana keadaan kalian, sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Siapa di mana nih si Siska? Lagi kerja? Di rumah, Pak. Oh. Komtingnya udah masuk? Komisarisnya siapa? Pak. Pak. Logaret, mana kawanmu yang lain? Di classroom ada 15. Lagi saya hubungi, Pak. Kamu tengok di sini kan udah berapa orang yang tampil wajahnya. Yang belum kamu WA lah satu persatu ya. Ya, Pak. Sebentar ada yang masuk. Sembari itu kalian isi absensi dulu ya. Kan udah Bapak share kan? Sudah, Pak. Nah, ini siapa ini masuk si Sekar? Masih tuh boleh memilih judul atau tadi boleh kan pasti target tahu juga kan apa template ini kan kapasitas Mana Sekar kok gabung-gabung? Udah keluar lagi dia, berarti jaringannya nggak bagus. Jaringan yang katanya, Pak. Iya. Rahul Vigas. Oke, jadi ada nasib serangan saya ada mana lekan orang pernah berbobot berbobot di jenis normalisasi sudah tampil. sudah, Pak. Nah, jadi kita masuk ke bagian apa ini tertutup tulisannya, klasifikasi kejahatan komputer, kemudian aspek security dan metode pengamanan komputer. Inilah yang akan kita bahas. Ada yang mau ditanya sebelum dilanjut?
Komtingnya udah dikabari kan? Kawannya kan? Udah, Pak. Oke. Jadi oke nala doh dari manual doh rancang opom nih. Itu kan manualnya nara kuban di double tinggal mau komputer kamu. Sudah? Bisa kita lanjut? Halo, udah bisa kita lanjut? Sama. Nah, jangan apa infonya dibuat jalan sana, jalan sini sambil nyuci piring. Jangan. Ya kan? Anggap aja kalian sambil istirahat, sambil belajar ya. Oke. Tunggu dulu, gara-gara slide-nya warna putih nggak nampak kursor bawah. Nah, jadi di sini kejahatan komputer dapat digolongkan kepada apa ini nggak nampak, yang sangat bahaya sampai ke yang hanya mengesalkan atau annoying. Ini menurut si David Icke berdasarkan lubang keamanan. Keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama, keamanan bersifat fisik atau bahasa Inggrisnya physical security. Bukan security satpam ya. Oke. Nanti kalian kira fisik satpam. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah keamanan yang bersifat fisik atau physical security di dalam jaringan. Termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa bekas penjahat komputer atau cracker mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat-tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya adalah pernah diketemukan coretan password atau manual yang dibuang tanpa dihancurkan. Itu kenapa sekarang di kantor-kantor ada mesin penghancur kertas. Jadi setiap mereka sudah tidak diperlukan dokumen coretan itu, maka dokumennya dihancurkan. Dengan alasan seperti ini. Siapa tahu ada password dan username di kertas itu lupa menghapus. Kemudian wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimaksudkan ke dalam kelas ini. Denial of service yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga service tidak dapat diterima oleh pemakai juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service dapat dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesanan-pesanan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesanan. Beberapa waktu yang lalu ada lubang keamanan dari implementasi protokol TCP/IP yang dikenal dengan istilah chain flow attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang. Kemudian yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil. Jadi termasuk identifikasi dan
profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pekerja. Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi tergantung pada manusia pemakai atau pengelolanya. Jadi ada sebuah teknik yang dikenal dengan istilah social engineering yang sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalnya kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa passwordnya dan meminta agar diganti menjadi kata lain. Jadi ini cara atau trik lama untuk mendapatkan password yang baru. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi. Contohnya seperti password yang semestinya tidak berhak untuk diakses. Selanjutnya yang keempat, keamanan di dalam operasi. Termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Kemudian aspek-aspek keamanan komputer. Jadi di sini inti dari keamanan komputer ialah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer ini sendiri meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu privasi. Jadi privasi ialah suatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi misalnya ada yang nanya nih, password kamu apa? Misalnya pacarnya. Yang apa password emailmu atau apa password Facebookmu? Nah, itu jangan pernah dikasih ya. Meskipun sama pacarnya. Dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jangan pula nanti kamu kasih. Nanti datang si Logarats dikasihnya sama pacarnya. Rupanya besoknya putus. Datang pacarnya dikerjai. Iya kan? Makanya yang namanya password tidak boleh atau data yang bersifat privasi tidak boleh dikasih sembarangan. Kemudian ada konfidensial. Jadi ini adalah data yang diberikan kepada pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Tahu maksudnya ini data apa? Misalnya seperti data pegawai. Jadi kalian misalnya udah kerja nanti di kantor. Jadi setiap komputer itu dikasih username dan passwordnya masing-masing. Yang tahu username dan passwordnya hanya kalian dan yang membuat username dan passwordnya. Itu dia. Yang ketiga ada integritas atau integrity. Jadi ini penekanannya merupakan sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Jadi yang boleh mengubah informasi tersebut adalah pemiliknya. Kemudian ada authentication. Jadi ini ialah dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Apabila cocok, diterima dan tidak akan ditolak. Kemudian ada availability. Aspek ini ialah berkaitan dengan
Apakah sebuah data tersedia saat diperlukan atau dibutuhkan? Selanjutnya, langkah-langkah keamanan komputer. Jadi di sini yang pertama ada aset. Ialah perlindungan aset merupakan hal yang penting dan juga merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua adalah analisa risiko. Jadi ini ialah identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan sebuah sistem dapat dirugikan. Kemudian ada perlindungan, ada alat, dan ada prioritas. Jadi di prioritasnya ini ialah perlindungan PC atau komputer kalian secara menyeluruh. Kemudian ada ancaman atau serangan yang seringkali terjadi pada komputer. Jadi ancaman atau serangan yang dapat terjadi terhadap komputer yaitu yang pertama ada namanya sniping. Jadi ini pembacaan data yang bukan tujuannya. Ini dikenal dengan snif. Jadi program sniffer yang digunakan ialah network monitor dari Distinct Corporation. Jadi program ini ialah masih versi trial yang berumur 10 hari. Jadi kalau mau pakai lama ya harus dibeli. Yang kedua ada spoofing. Jadi teknik spoofing merupakan pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker ialah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar networknya. Kemudian ada finger exploit. Jadi awalnya ini penggunaan finger exploit ialah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Yang ketiga ada brute force. Jadi brute force ini merupakan salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Yang keempat ada password cracking. Password cracking merupakan metode dalam melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Selanjutnya kita ada virus. Jadi virus di sini atau virus komputer dapat diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi mempunyai perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat guna menulari program lainnya, kemudian mengubah, memanipulasinya, bahkan juga sampai merusaknya. Selanjutnya mencegah terjadinya serangan pada komputer. Jadi ada 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Apa aja itu? Yang pertama ada desain. Kalau desain tahu kan? Kemudian ada aplikasi. Ketiga ada manajemen. Yang keempat ada manusia atau sebagai administrator. Gitu dia. Kemudian password. Jadi di sini password merupakan suatu bentuk dari data autentikasi rahasia yang digunakan guna mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Walaupun demikian, password bukan juga berarti suatu bentuk kata-kata. Tentu saja password yang bukan suatu kata yang punya arti akan lebih sulit atau untuk ditebak. Sebagai tambahan, password sering dipakai untuk menggambarkan
Suatu yang lebih tepat disebut dengan passphrase. Tahu kalian passphrase? Ada yang tahu passphrase itu seperti apa? Ayo, Nisa, passphrase itu seperti apa? Nggak tahu, Pak. Tahu. Kalau kalian mau buka apa ya sekarang? Pernah kalian login di internet, kan diminta username, kemudian dimintakan password. Sesudah dimintakan password di bawahnya kan ada, misalnya kita disuruh masukkan huruf yang ada di situ. Misalnya di Yahoo kan ada kan? Disuruh kita memasukkan huruf. Jadi kalau salah masukkan huruf, kita ulangi lagi. Pernah lihat gitu, Logarat? Captcha, Pak. Iya, captcha. Bisa juga disingkat dengan passphrase. Kemudian password kadang-kadang juga digunakan dalam suatu bentuk yang hanya berisi angka atau numerik. Salah satu contohnya ialah personal identification number atau PIN. Jadi password pada umumnya cukup pendek sehingga mudah diingat. Kemudian metode pengamanan komputer. Pada metode pengamanan komputer dibedakan berdasarkan level keamanan dan disusun seperti piramida. Jadi yang pertama ada keamanan level 0. Jadi ini merupakan keamanan fisik atau physical security atau keamanan tingkat awal. Apabila keamanan fisik sudah terjaga, maka keamanan di dalam komputer juga akan terjaga. Selanjutnya keamanan level 2, level 1. Jadi level 1 ini terdiri dari database security, data security, dan device security. Pertama dari pembuatan database dilihat apakah menggunakan aplikasi yang sudah diakui keamanannya. Selanjutnya adalah memperhatikan data security atau pendesain database. Karena pendesain database harus memikirkan kemungkinan keamanan dari database-nya yang dibuatnya. Terakhir adalah device security, yaitu adalah yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. Yang ketiga, keamanan level 2. Keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1. Selanjutnya kita masuk ke keamanan level 2, yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini tidak tindak lanjut dari keamanan level 1. Jadi ini kelanjutannya. Selanjutnya ada keamanan level 3. Jadi keamanan level 3 merupakan information security. Jadi ini informasi-informasi seperti kata sandi yang dikirimkan kepada teman-teman atau file yang penting. Karena takut ada orang yang tidak sah mengetahui informasi tersebut. Yang kelima, ada keamanan level 4.
Jadi keamanan ini adalah keseluruhan dari level 1 sampai dengan ke level 3. Apabila ada satu dari keamanan itu dia terpenuhi, maka level 4 juga tidak bisa terpenuhi. Kemudian berdasarkan metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada network topologi. Jadi ini network topologi ialah sebuah jaringan komputer yang dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal atau internet atau pihak luar. Jadi kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal diantaranya disebut demilitarized zone atau yang disingkat DMZ. Di sini pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada jaringan DMZ sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, host-host pada jaringan DMZ secara default dapat melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada host-host pada jaringan internal. Host-host pada jaringan internal tidak dapat melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara host pada jaringan DMZ, sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host pada jaringan komputer internal. Selanjutnya ada security information management. Jadi salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer adalah security information management atau SIM. SIM berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Selanjutnya ada IDS atau IPS. Jadi IDS panjangannya Intrusion Detection System atau IPS, dan IPS kepanjangannya Intrusion Prevention System. Jadi ini adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar dan dalam. Pada IDS berbasis jaringan komputer, IDS akan menerima kopi paket yang ditujukan pada sebuah host untuk selanjutnya memeriksa paket-paket tersebut. Jadi jika ditemukan paket yang berbahaya, maka IDS akan memberikan peringatan kepada pengelola sistem. Itu dia. Selanjutnya ada port scanning. Jadi metode port scanning biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Dan ini cara kerjanya adalah cara mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada paket fingerprint. Jadi ini dengan melakukan paket fingerprint, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat ada 3 jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Jadi ada 3 macam komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain keamanan eksternal atau external security. Jadi ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Selanjutnya keamanan interface pemakai atau user interface security. Yang ketiga ada keamanan internal dan internal security. Oke, pertemuan kita sampai di situ. Waktu ada 10 menit lagi. Ada yang mau ditanya?
Bagaimana nilai kalian sudah keluar? Sudah keluar? Ada, Pak. Semester 4, Pak. Yang semester lalu Sudah. udah keluar. Oke. Mana? Dapat A, dapat B? Ada yang dapat C? Jadi Bapak harapkan kalau kalian terkendala dengan absen Zoom, kalian chat aja, tapi jangan keseringan. Terus kalau disuruh ngisi absensi, kalian isi yang di classroom. Paham? Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanya? Erlina, Laila, ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Oke, jadi karena nggak ada yang mau bertanya dan berhubung sudah mau jam sholat ini kan, kita hargai teman kita yang mau sholat. Ya sudah, kita lanjut minggu depannya. Jangan lupa isi absensi yang di classroom. Oke? Presensi yang ada di classroom. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Bye-bye. Oke, Pak. Yuk. Oke, udah boleh bubar yuk.